Segmen terakhir saya bersama dengan Prof. Saiful Mujani. Prof, sudah banyak yang kita bahas tadi ya. Dinamika peta politik sekarang, peta capres khususnya, survei, dan juga bagaimana faktor Pak Jokowi. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana partai politik sekarang yang sudah membuat kubu, tapi sebagian elit yang saya temui juga kemudian mengatakan ini masih prakoalisi, ini masih bisa berubah dan lain sebagainya. Artinya memang yang disuguhkan oleh para elit ini sesungguhnya Anda juga melihat itu belum pasti dan peta ini masih sangat bisa cair sekali. Bisa sangat cair sekali karena pertama-tama adalah hanya PDI Perjuangan yang bisa tidak cair. Karena PDI Perjuangan bisa sendiri. Sebutlah kalau kondisinya memaksa PDI Perjuangan harus sendiri, ya bisa jalan sendiri gitu ya. Partai yang lain tidak bisa begitu, kan harus koalisi. Nah, koalisi itu tentu ada bergennya di situ ya. Apa yang ditawarkan, harapannya apa dan seterusnya seperti itu. Dan itu biasanya sampai last minute biasanya gitu ya. Jadi misalnya sebutlah siapa, Pak Prabowo atau Anies Baswedan. Anies Baswedan sampai hari ini walaupun deklarasi dia sebagai capresnya itu bakal capresnya itu paling awal gitu ya. Dan udah ada 3 partai yang menyatakan akan mencalonkan Anies, sampai hari ini kan belum putus, bahkan terancam, kira-kira kayak begitu, terancam tidak jadi. Dan itu mengindikasikan bahwa memang tidak mudah untuk koalisi atau untuk kerjasama antara partai politik. Itu satu. Saya melihat bahwa partai politik kita secara umum itu sangat pragmatis, gitu ya. Jadi misalnya ya, saya bisa tebak sih kalau dalam sebulan ke depan Anies tiba-tiba elektabilitasnya naik secara tajam, misalnya kompetitif dengan Ganjar maupun dengan Pak Prabowo misalnya. Saya yakin ada partai yang akan pikirannya berubah, gitu loh. Seperti itu, gitu ya. Jadi Pak Prabowo pun punya nilai itu karena itu. Tapi kalau Anda sebagai calon, kemudian besok tiba-tiba karena kegiatan Anda dan seterusnya yang sangat bagus, kemudian Anda elektabilitasnya naik, itu bisa menarik partai untuk mendukung Anda. Gitu. Pun sebaliknya, kalau kemudian turun ditinggalkan. Bisa ditinggal. Gitu. Iya kan, kayak gitu. Jadi ukurannya jadi walaupun yang namanya partai politik, punya platform, punya macam-macam seperti itu bla bla bla. Tapi dalam prakteknya sesederhana itu. Bahwa ada keinginan bukan memperjuangkan orang yang belum terkenal, memperjuangkan orang yang belum dikenal luas kepada masyarakat, dikampanyekan, bukan itu. Dia ingin instan aja melihat hasilnya ini sekarang ada di mana posisi Anda gitu. Tanpa Anda harus kerja gitu. Mau bergabung ke sana karena dia ada di atas, ya kan? Kayak gitu polanya. Bukan berpikir tentang ini orang punya potensi yang sangat bagus, kalau menjadi pemimpin bagus untuk Indonesia, ini kader saya gitu, misalnya kayak begitu. Kemudian kampanyekan. Nggak begitu polanya. Dia cenderung partai politik menunggu. Jadi dalam perjalanan itu makanya muncul kemudian calon-calon yang bukan dari parpol inti gitu ya. Ganjar ya dari parpol, orang parpol gitu. Tapi bukan inti gitu ya. Prabowo ya ketua partai tentu saja gitu kan. Tidak ada orang yang mau dari Gerindra yang muncul berada di Pak Prabowo, kan nggak ada gitu ya. Nah, kalau seperti partai-partai yang mendukung Anies, apa alasannya? Iya kan? Ya karena Anies kompetitif, punya nilai kompetitiveness-nya itu yang sangat baik, dan kemudian pada partai jadi tertarik untuk bergabung di situ. Gitu. Oke. Jadi apa yang Anda lihat, Prof, dari yang terbaru di bergabungnya Golkar, PAN, tadi sudah kita banyak bahas juga ya. Ada yang kemudian meyakini ini adalah arahannya Pak Jokowi, tapi sudah dibantah sebetulnya. Yang akhirnya bergabung ke Pak Prabowo Subianto. Apakah ini juga karena pragmatisme atau apa, Prof? Bisa jadi karena adalah ya tentu itu wujud dari pragmatisme politik yang itu biasa gitu ya. Yang bagi saya adalah partai itu tidak punya nilai gitu, ya kan? Kecuali adalah dengan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, kan kira-kira kayak gitu. Dan kita tahu misalnya kayak PAN jauh hari sebelumnya udah bilang mau dukung Ganjar. Iya kan? Waktu di Jawa Tengah saya lihat di media kayak begitu ya. Tapi dalam perkembangannya kemudian itu kok bergabung dengan mendukung Pak Prabowo gitu loh.
Ya, pertama adalah bisa jadi ya, karena ada performance electability dari siapa Prabowo membaik kayak gitu. Oh, ini ada harapan di Prabowo masuk ke sana satu. Kedua, kemungkinan komunikasi dengan Prabowo lebih mudah dibanding dengan PDIP misalnya, dengan Mas Hasto, dengan Ibu Mega gitu ya. Mungkin lebih tough gitu ya. Mungkin ininya gitu ya. Dengan Ahmad Muzani misalnya dengan sekjennya, dengan Pak Prabowo sendiri mungkin lebih gampang. Sebagai contoh misalnya ada satu partai PSI misalnya kan, Pak Prabowo mau datang ke PSI gitu loh. Itu untuk menunjukkan bahwa siapapun gitu ya, Pak Prabowo sangat terbuka. Itu kan menyenangkan dalam soal komunikasi kayak begitu gitu ya. Yang itu merupakan aset yang sangat penting. Bagaimana bisa melakukan komunikasi antara partai politik semacam itu gitu ya. Itu menyenangkan. Faktor itu juga bisa berpengaruh gitu loh. Bisa jadi misalnya PAN kan udah menggadang-gadang ini punya penganten di bawah-bawah gitu kan. Mungkin dibawa ke PDI Perjuangan tidak begitu cepat, tidak begitu antusias meresponnya ya, kemudian berpikir kan. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi semua ini saya melihatnya adalah berada di dalam koridor Pak Jokowi semua gitu loh. Jadi bagaimanapun orang ini nggak mungkin berbenturan dengan kepentingan, bukan kepentingan ya, dengan kebijaksanaan yang Pak Jokowi harapkan di dalam kontestasi politik 2024 nanti gitu ya. Jadi perputaran koalisi saat ini Anda meyakini masih dalam koridornya Pak Jokowi? Dalam koridornya Pak Jokowi. Jadi nggak akan keluar gitu. Yang keluar dari situ adalah Nasdem. Iya kan? Kita tahu semua lah itu ya. Dan dengan segala resiko kan begitu dihadapi oleh Nasdem. Tapi di luar itu semuanya berada dalam koridor Pak Jokowi, saya kira. Bahwa Pak Jokowi tidak eksplisit mengarahkan saya sebetulnya mendukung ini dan seterusnya kayak begitu. Tentu saja tidak gitu ya, secara terbuka. Tapi kepada orang-orangnya mungkin bicara juga gitu ya. Oke, Anda berhadapan, menghadap kepada partai ini, menghadap kepada calon ini dan seterusnya. Saya oke dengan itu semua misalnya, kayak begitu. Tapi semuanya ini berada dalam koridor Pak Jokowi semua. Oke, jadi tapi sekali lagi dalam koridor Pak Jokowi, tapi juga ini masih bisa berubah ya. Sangat bisa berubah dan apalagi terjadi di koalisinya Pak Prabowo pun tapi tampaknya ada nilai tambah yang harus diambil oleh timnya Ganjar ya. Bahwa at least secara formal Pak Jokowi itu punya hubungan formal gitu loh dengan partainya. Nah itu yang menurut saya jangan dibikin susah gitu loh. Ya. Jangan sampai kesannya itu susah gitu loh. Padahal ini kan udah berada dalam rumah sendiri, di dapur sendiri gitu ya. Harusnya itu lebih mudah dan itu yang sekarang belum optimal gitu ya. Bagaimana komunikasi Pak Jokowi dengan tim dari Ganjar Pranowo. Gitu. Atau sebaliknya tim Ganjar Pranowo belum maksimal menggunakan resource Pak Jokowi yang seperti saya katakan tadi. Sementara di sisi yang lain justru menawarkan kemudahan dan mungkin ada janji-janji politik begitu ya. Persis. Jangankan dengan hubungannya dengan Pak Jokowi ya. Dengan partai yang tidak punya kursi di DPR pun dia sambut dengan baik gitu loh. Harusnya memang begitu gitu loh. Bukan mencari musuh, cari teman sebanyak-banyaknya lah biasa dalam politik seperti itu. Prof, tapi masih sama seperti realitas politik sebelum-sebelumnya, banyaknya partai ini tidak kemudian cukup berpengaruh ya terhadap elektabilitas atau keterpilihan. Tetap kembali ke sosok ya? Iya, sejauh ini begitu. Jadi pengalaman kita ya, pengalamannya sudah cukup banyak dari pengalaman kita 2004 misalnya. Waktu itu Pak SBY didukung hanya oleh partai dengan kekuatan sekitar 7%. Ya. 7-8% gitu ya. Jadi ada hanya Demokrat ditambah dengan partai kecil ya. Nah, sementara waktu itu Golkar itu 22-23% gitu ya, jauh. Pak Wiranto calonnya. Terus kemudian Ibu Mega, PDIP waktu itu 18,5%. Jadi jauh di bawah, tapi kita tahu yang masuk ke putaran kedua adalah Pak SBY berhadapan dengan Ibu Mega. Dan Pak SBY ya di putaran kedua juga menang dengan meyakinkan.
Nah di 2014 14 juga sama ya. Nah sama Partai polanya Pak seperti Jokowi itu. lebih Pak sedikit. Jokowi lebih sedikit. Jadi bukan itu hanya lebih formalitas untuk daftar ke KPU, kira-kira begitu ya. Oke. Berapa jumlah itu, jumlah partai. Tapi juga memang lebih secara psikologis lebih nyaman kalau banyak teman, ya kan? Banyak teman yang berada di sana, kira-kira kayak begitu. Itu faktor psikologis saja. Dalam realitas politik yang utama adalah calonnya itu sendiri, yang Anda sosialisasikan itu memang berkualitas, bisa meyakinkan, lebih meyakinkan daripada calon-calon yang lain. Itu yang utama. Prof, berdasarkan cairnya situasi politik ini, peta politik ini kan juga ada perbincangan ya bahwa bisa jadi sebetulnya bukan 3 yang akan maju, bisa jadi karena ini masih sangat cair, bisa hanya 2 sebenarnya, head to head langsung. Dengan segala pengalaman Prof. Saiful Mujani, apakah Anda meyakini hal yang sama bahwa nanti ini hanya akan ada 2 atau memang tetap 3 yang akan maju dengan ada Pak Anies Baswedan di sana? Kita nggak punya kasus seperti ini. Ya. Kasus yang sudah yang sudah digadang-gadang seperti ini sudah cukup, partainya udah cukup gitu ya, tapi kemudian nggak jadi gitu ya. Pemilu yang cukup banyak calonnya tentu aja adalah 2004 gitu ya. 2009 juga ada 3 pasangan. Nah 2014 tuh mulai cuma 2 gitu ya. Itu menarik. Nah, saya melihat bahwa untuk bisa saja hanya ada 2, cuman itu sangat tergantung pada perilaku politik partai-partai pendukung Anies sendiri gitu ya. Kan selama ini dari pihak pendukung Anies ya kan menyalahkan orang luar gitu. Ya kan? Ada pihak yang mencoba menjegal kayak gitu. Padahal nggak ada yang setahu saya gitu ya. Bahwa kemudian ada orang yang tidak suka misalnya Anies jadi calon, itu hak dia dong gitu kan. Itu biasa saja. Tapi bahwa dia mencoba menjegalnya dengan cara apapun gitu ya. Apakah dengan cara hukum misalnya, kan ada wah Anies akan dipanggil sama KPK, kan ada isu seperti itu. Nah, itu saya tidak melihatnya. Itu lebih pada unsur seberapa solid koalisi yang mendukung Anies sekarang. Gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa bergen untuk wakil ini menjadi krusial banget. Apabila ini gagal gitu ya, mudah sekali itu terutama Demokrat gitu ya dengan Nasdem sendiri untuk bergabung dengan partai lain. Misalnya kalau bisa saja kan udah pernah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bisa saja Nasdem bergabung dengan PDI Perjuangan misalnya. Demikian juga dengan Demokrat. Yang mungkin agak susah adalah PKS dengan PDI Perjuangan. Dan udah punya tradisi dengan Prabowo ya kan begitu. Itu kemungkinan itu ada gitu ya. Kalau itu sangat tergantung pada seberapa solid koalisi pendukung Anies ini. Oke, Prof, terakhir jadi kalau sesuai dengan judul kita Ganjar versus Prabowo ketat, siapa terkuat jawaban Anda? Jawaban saya masih belum tentu. Masih belum tentu ya. Kita masih menunggu bagaimana. Masih menunggu trennya sampai bulan Oktober setidaknya. Ya. Tapi kalau selisihnya dalam margin of error susah juga kita ini. Nggak bisa mengandalkan dari survei. Tapi selama ini sih kalau surveinya nasional bukan pilkada, itu survei masih bisa memprediksi kalau selisihnya agak lumayan gitu, jangan terlalu mepet kayak gitu. 2014 itu mepet, cuma 3% begitu bedanya sebelum pemilihan. Dan kita perkirakan Jokowi akan menang, ya Jokowi menang. Kira-kira begitu. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru ke depannya, Prof. Dan juga nanti temuan survei dari SMRC lagi soal elektabilitas dari Baca Pres ini. Terima kasih banyak Prof. Saiful Mujani sudah bergabung di Talk Politics pada malam hari ini. Sehat selalu Prof, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Saiful Mujani, pendiri SMRC, soal peta politik dan juga dinamika survei Baca Pres bagi 3 nama, khususnya bagi Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.